Kemarin ada acara di Jawa Tengah, PAN Jawa Tengah mengusulkan Mas Ganjar Pranowo dan Mas Erick Thohir untuk diusulkan oleh Partai Amanat Nasional yang nanti akan dibawa ke rapat koalisi Indonesia Bersatu. Saya memandang itu hal yang biasa saja dalam politik ya, bahwa sebuah partai politik mengusulkan nama-nama tertentu dalam satu persiapan kontestasi politik itu hal yang normal dan natural, bahkan yang biasa saja. Dan sebagai seorang politisi saya juga melihat itu adalah bagian daripada PAN ya, untuk mendapatkan keuntungan politik dalam bentuk kotel efek mungkin ya. Kalau menghubung-hubungkan KIB ini dengan nama-nama yang disebut tadi, tentu saya kira itu terlalu jauh dan spekulasinya terlalu liar. Jadi siapa ya, Bang Aceh yang akan diajukan namanya oleh KIB? Kalau kemudian 3 partai ini membentuk koalisi sendiri, maka yang bisa melakukan itu adalah partai-partai yang memang mendapatkan blessing dari si pemilik koalisi, yaitu Istana gitu. Makanya saya sih merasa bahwa nggak masalah juga sebetulnya kalau ini ada arahan dari Istana, hanya memang kalau dukungan arus bawah kuat, KIB potensi usung Ganjar dan Erick. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dinyatakan oleh politisi muda PAN, yakni Syafruddin Budiman atau Gusdin, berpotensi kuat mengusung duet calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Erick Thohir. Walaupun masih dalam masa penjajakan, namun baik KIB dan duet Ganjar Pranowo Erick Thohir belakangan terlihat memiliki hubungan yang sangat dekat. Kedekatan ini terlihat dari para akar rumput KIB yang menginginkan duet kepala daerah dan menteri tersebut terjadi di Pilpres 2024 nanti. Kepopuleran Ganjar Pranowo dan Erick Thohir di tengah kader KIB bahkan bisa bersaing dengan para ketum parpol. Keduanya yakni Ganjar Erick paling populer di KIB selain nama Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, tutur Gusdin. Sejauh ini 2 partai di KIB, yakni P3 dan PAN juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. 2 figur pemimpin tersebut bahkan terekam media berkali-kali menghadiri acara yang diadakan oleh PAN maupun P3. Setiap kali keduanya datang berkunjung, teriakan Capres dan Cawapres selalu disuarakan oleh para kader akar rumput dari PAN dan P3. Di samping itu, duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir juga terekam di berbagai lembaga survei memiliki elektabilitas yang tinggi. Bahkan hasil survei Indextat Indonesia terbaru menunjukkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir unggul dalam simulasi Pilpres 2024 mendatang. Duet Ganjar Erick memperoleh elektabilitas sebesar 32%. Sedangkan duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar memperoleh elektabilitas sebesar 26,7%. Dan duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono berada di tempat ketiga dengan angka 22,9%. Hal ini sejalan dengan survei-survei politik yang mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, pungkas Gusdin. Gaya kepemimpinan Ganjar dan Erick Thohir pekerja keras. Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memiliki kesamaan, yakni pekerja keras dan profesional. Gaya Erick Thohir hampir sama dengan Pak Ganjar, pekerja keras, profesional, humble dan suka membantu rakyat kecil, kata Koordinator Forum Relawan Ganjar, Aidil Fitri dalam keterangan tertulisnya Jakarta pada Senin. Oleh karena itu, lanjut dia, Ganjar dan Erick Thohir patut disandingkan dalam pemilihan presiden 2024. Kami percaya jika Ganjar Pranowo dan Erick Thohir itu disandingkan menjadi capres dan cawapres, maka Indonesia akan semakin luar biasa, ujarnya. Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pun dinilai terus merangkak naik. Elektabilitas Erick Thohir terus mengalami peningkatan dan banyak capaian dan prestasi saat menjadi menteri. Potret BUMN saat ini jauh lebih maju, berkembang dan mampu memberi income bagi negara.
kata Aidil. Sementara itu, dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir terus diperbincangkan oleh para warganet di dunia maya sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu terungkap berdasarkan temuan dari Drone Emprit yang baru saja melakukan rilis terkait popularitas tokoh politik di Indonesia selama bulan November 2022. Peta percakapan tentang Ganjar hampir sepenuhnya lekat dengan percakapan tentang Erick Thohir, kata founder of Drone Emprit, Ismail Fahmi di Jakarta Sabtu 9 Desember. Tak hanya itu, di media sosial duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir memiliki peta percakapan tersendiri. Fahmi mengatakan percakapan yang melibatkan dua pemimpin tersebut mayoritas terkait hal yang positif. Berdasarkan peta social network analysis milik Drone Emprit, Ganjar Pranowo memiliki total mention dan retweet sebanyak 178.119, sedangkan Erick Thohir memiliki 157.036 total mention dan retweet. Pasangan ini juga tergabung di dalam Battleground, percakapan yang melibatkan sosok pemimpin lain seperti Anies dan AHY. Dalam Battleground tersebut, pendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dikatakan bersatu. Erick Ganjar selain memiliki klaster dalam Battleground, juga memiliki klaster tersendiri yang terpisah untuk mengangkat percakapan secara positif. Pendukung Erick Ganjar bersatu, kata Fahmi.